Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang selalu diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan ibadah kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan rahmah, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam umatnya yang nanti di akhirat bisa mendapatkan syafaatnya. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, yang dimana pada bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah tentang nuzulul Quran. Kita semuanya telah tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Maka insyaAllah pada subuh kali ini kita sedikit akan menyinggung tentang nuzulul Quran, kemudian kapan nuzulul Quran itu dilaksanakan, dan insyaAllah kita juga akan membahas sedikit tentang kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu tentang nuzulul Quran. Secara bahasa, nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran. Kemudian secara istilah, nuzulul Quran adalah diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu artinya adalah langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Lalu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama sekitar 23 tahun. Disinilah letak perbedaan tanggal nuzulul Quran. Mengapa ada yang memperingati nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan seperti mayoritas umat Islam di Indonesia, sedangkan di negara lain ada yang memperingati nuzulul Quran itu pada tanggal lainnya. Tapi lumrahnya di Indonesia nuzulul Quran itu diperingati pada malam 17 bulan Ramadan. Berkaitan dengan perbedaan ini, maka Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam tafsir Al-Munir bahwa sebagian ulama berpendapat nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran secara sekaligus ke Baitul Izzah, yaitu ke langit bumi. Sedangkan sebagian ulama lagi berpendapat bahwa nuzulul Quran adalah permulaan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni wahyu pertama yang turun kepada beliau di Gua Hira. Syekh Manna Al-Khattan juga menjelaskan dua perbedaan pendapat ini lebih terperinci. Pendapat pertama yaitu yang sudah disinggung tadi, merupakan pendapat yang dipelopori oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 185, surah Ad-Dukhan ayat 4 dan Al-Qadar ayat 1. Kemudian pendapat yang kedua dipelopori oleh Amr bin Syarahil Asy-Sya'bi, yaitu seorang tabi'in besar, ahli hadis dan ahli fikih, guru dari Imam Abu Hanifah. Menurut beliau, surah Al-Baqarah ayat 185, surah Ad-Dukhan ayat 4 dan Al-Qadar ayat 1 tersebut menerangkan tentang permulaan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka
Syekh Manna Al-Khattan kemudian menjelaskan bahwa dua pendapat itu sebenarnya tidak bertentangan, karena Al-Quran diturunkan dua kali, yakni secara sekaligus ke Baitul Izzah, lalu secara berangsur-angsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan tanggal dilaksanakannya nuzulul Quran. Tadi kita sudah bahas apa itu nuzulul Quran. Sekarang kapan nuzulul Quran itu dilaksanakan? Apakah benar di 17 Ramadan? Maka karena dari awal tadi sudah ada perbedaan, maka lahirlah perbedaan kedua, yakni tanggal nuzulul Quran. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip pendapat Ibnu Abbas bahwa Al-Quran itu diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah pada pertengahan bulan Ramadan. Malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Maka Syekh Syahifur Rahman dalam buku Sirah Nabawiyah yang berjudul Ar-Rahiqul Makhtum menjelaskan para pakar-pakar sejarah berbeda pendapat tentang kapan pertama kali wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berpendapat Al-Quran diturunkan pada bulan Rabiul Awal. Ada juga yang berpendapat Al-Quran itu diturunkan di bulan Rajab. Dan ada juga yang berpendapat Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Maka dari tiga pendapat itu, yang kuat adalah bulan Ramadan. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Diturunkannya tanggal berapa? Apakah benar tanggal 17 Ramadan? Para ulama juga berbeda pendapat tentang hal ini. Ada yang berpendapat Al-Quran itu diturunkan tanggal 7 bulan Ramadan, ada yang berpendapat tanggal 17 bulan Ramadan, dan ada yang berpendapat tanggal 18 bulan Ramadan. Maka Al-Khudairi dalam muhadharatnya mengutamakan atau berpendapat bahwa tanggal yang tepat atau tanggal yang lebih kuat adalah pada tanggal 17 bulan Ramadan. Maka pendapat Ibnu Abbas yang menyebut pertengahan Ramadan dan Al-Khudairi yang menyebut 17 Ramadan, inilah yang membuat mayoritas ulama Indonesia, mayoritas umat Islam di Indonesia meyakini bahwa nuzulul Quran dilaksanakan pada tanggal 17 bulan Ramadan. Sebenarnya hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi sebenarnya yang penting bukanlah tanggal berapa nuzulul Quran itu dilaksanakan, tapi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan yang disebut juga dengan Syahrul Quran ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Berapa hari yang diturunkan itu ialah berapa hari yang diturunkan itu adalah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Surah Al-Baqarah ayat 185. Maka setidaknya ada 8 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, yang ini mengimani Al-Quran. Apapun yang diterangkan dalam Al-Quran, maka kita harus mengimaninya. Kita tidak boleh menanyakan apakah ini benar atau tidak, apakah ini benar apa tidak. Kita tidak boleh seperti itu, karena Al-Quran itu sudah jelas diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah jelas itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman wajib untuk mengimani Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Surah Al-Baqarah ayat 4. Kemudian kewajiban kita terhadap Al-Quran yaitu membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang membacanya bernilai pahala. Kita membaca satu,
maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita 10 kebaikan. Kita baca alif lam mim saja itu Allah Subhanahu wa taala bukan memberikan kita satu huruf. Alif lam mim. Allah tidak memberikan kita satu kebaikan. Tapi dalam kita baca alif lam mim itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita 30 kebaikan. Maka kewajiban kita adalah untuk membacanya. Selain mengimaninya, maka kita juga harus wajib untuk membacanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan, yaitu dengan cara kita menikmati bacaan kita. Kemudian kewajiban kita yang ketiga terhadap Al-Qur'an adalah mentadabburi Al-Qur'an, yakni merenungkan Al-Qur'an sehingga kita mengetahui maksud dan mengambil pelajaran serta petunjuk dari Al-Qur'an. Kita sebagai hamba Allah yang beriman, selain kita mengimani Al-Qur'an, selain kita juga membaca Al-Quran, kita juga harus bisa mentadabburi Al-Quran. Kalau kita tidak bisa mentadabburi per ayat, maka setidaknya dalam satu surah itu kita tahu makna dari surah tersebut, sehingga kita bisa dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah kita baca dan apa yang telah kita imani. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang hal ini. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubi aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka terkunci terhadap kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kewajiban kita terhadap Al-Quran yang selanjutnya adalah menghafalkan Al-Quran. Selain kita mengimani, selain kita membacanya, mentadaburi, maka kita juga setidaknya harus bisa menghafal Al-Quran. Karena setiap kita sholat pasti kita akan membaca Al-Quran. Selain kita baca Al-Fatihah, maka kita juga harus membaca surah-surahnya. Maka wajib bagi kita untuk juga menghafalkan Al-Quran. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran yang kita baca saat salat, yakni surah Al-Fatihah dan setelahnya, maka hendaknya kita menghafal Al-Quran sesuai kemampuan kita. Jadi kita juga tidak boleh memaksakan diri kita untuk bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz dalam umur yang sudah misalkan 50 atau sampai 60 tahun. Jadi Al-Quran juga bisa kita hafal sesuai dengan kemampuan kita. Yang idealnya adalah menghafal Al-Quran memang harus 30 juz. Tapi karena kita misalkan umurnya sudah 50, 60, itu kayaknya agak susah untuk bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz. Maka di situ kita boleh menghafal Al-Quran semampu kita. Kedudukan para penghafal Al-Quran itu sendiri nanti akan berbanding dengan hafalan Al-Qurannya. Semakin banyak hafal Al-Quran, maka kedudukan kita di akhirat itu semakin tinggi. Maka dalam hadis disebutkan, akan dikatakan kepada sahibul Quran di akhirat nanti, bacalah dan naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil dunia, karena kedudukanmu tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Jadi kedudukan kita di akhirat juga dalam hadis ini diterangkan, kalau kita sering membaca Al-Quran, maka kedudukan kita insya Allah di akhirat bisa lebih tinggi dari orang-orang yang tidak rajin dalam membaca Al-Quran. Maka ini adalah momentum kita untuk bisa memperbanyak membaca Al-Quran di setiap harinya. Para sahabat dulu dikisahkan setiap hari bisa membaca Al-Quran dalam 2 juz atau dalam 3 juz. Jadi 10 hari sudah bisa hatam Al-Quran. Dalam sebulan para sahabat bisa hatam Al-Quran 30 kali. Mungkin di luar Ramadan kita jarang membaca Al-Quran, maka inilah waktunya untuk kita memperbanyak baca Al-Quran. Harus kita sisihkan waktu kita untuk bisa membaca Al-Quran di setiap harinya, karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mendakwahkan dan mengajarkannya. Kewajiban kita berikutnya yaitu mendakwahkan dan mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran ini menjadikan kita menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Kenapa Al-Quran itu dikatakan orang yang mengajar Al-Quran atau orang yang belajar Quran adalah orang-orang yang terbaik?
Kenapa enggak orang yang rajin sholat kemudian dan sebagainya? Kenapa harus dikatakan di sini orang terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran? Karena seperti yang kita dalam hadis disebutkan bahwa kita baca satu huruf saja Allah Subhanahu wa taala balas dengan 10. Bagaimana kalau kita baca 30 juz? Bagaimana pahala yang akan kita dapat? Kemudian kalau kita mengajarkan Al-Quran juga itu adalah pahala jariyah untuk kita nantinya. Setiap orang yang membaca Al-Quran yang kita ajar, maka itu juga pahalanya akan mengalir kepada kita. Maka pantas dikatakan orang yang mengajarkan Al-Quran itu adalah orang terbaik. Karena selain bisa mendapatkan pahala dari yang dibaca, yang diajarkan juga beliau bisa mendapatkan pahalanya. Maka pantas dalam hadis disebutkan orang yang terbaik adalah orang yang membaca dan mengajarkan Al-Quran, orang yang belajar dan yang mengajarkan Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah kewajiban kita terhadap Al-Quran, yaitu menerapkan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Tak cukup kita hanya menghafalkan Al-Quran secara pribadi saja. Kita perlu berupaya menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebab Al-Quran adalah petunjuk hidup dan Allah menghendaki kita menerapkan Islam secara kafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, secara keseluruhan, dan janganlah kamu turun langkah-langkah syaitan. Sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." Maka kewajiban kita harus kita harus kita jalankan atau harus kita penuhi, karena kewajiban-kewajiban kita terhadap Quran juga itu adalah bagian dari amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.